Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa D3 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau, kelas D3 3B, kelompok 1, yang berjumlah 7 orang. Di sini kami akan menjelaskan tentang anti diare dan laksatif. Anti diare adalah obat-obat yang digunakan untuk menanggulangi atau mengobati penyakit diare yang disebabkan oleh bakteri atau kuman, virus cacing, atau keracunan makanan. Penggolongan obat anti diare yaitu ada 3. Yang pertama, kemoterapeutika. Yang kedua, zat penekanan peristaltik usus. Dan yang ketiga, adsorbensia. Kemoterapeutika yaitu obat yang digunakan untuk terapi kausal, yaitu memberantas bakteri penyebab diare dengan antibiotik. Obat zat penekan peristaltik usus bekerja memperlambat motilitas saluran cerna dengan mempengaruhi otot sirkuler dan longitudinal usus. Adsorbensia. Obat ini mengikat atau menyerap toksin bakteri dan hasil-hasil metabolisme serta melapisi permukaan mukosa usus, sehingga toksin dan mikroorganisme tidak dapat merusak serta menembus mukosa usus. Mekanisme kerja diare ada 3. Yang pertama adesi, yang kedua adalah invasi, dan yang ketiga adalah enterotoksin. Pada adesi, mekanisme pertama terjadi pada ikatan antara struktur polimer fibria atau pili dengan reseptor atau ligan spesifik pada permukaan sel epitel. Fibria ini terdiri lebih dari 7 jenis yang disebut sebagai colonization faktor antigen yang sering ditemukan pada enteropatogen seperti Enterotoxus E. coli. Mekanisme adesi yang kedua terlihat pada infeksi enteropatogenik E. coli yang melibatkan gen efek adherence factor yang menyebabkan perubahan konsentrasi kalsium intraseluler dan arsitektur sitoskeleton di bawah membran mikrofilus. Invasi intraseluler yang ekstensif tidak terlihat pada infeksi efek ini, dan diare terjadi akibat siga toksik. Mekanisme adesi yang ketiga adalah dengan pola agregasi yang terlihat pada jenis kuman enteropatogenik yang berbeda dari ETEC atau EHEC. Selanjutnya adalah invasi. Pada invasi, kuman Shigella melakukan invasi melalui membran basolateral sel epitel di usus. Di dalam sel ini terjadi multiplikasi di dalam fagosom dan menyebar ke sel epitel dan sekitarnya. Invasi dan multiplikasi intraseluler menimbulkan reaksi inflamasi serta kematian sel epitel. Reaksi inflamasi ini terjadi akibat dilepaskannya mediator seperti leukotrin, interleukin, kinin, dan zat vasoaktif lainnya. Prototipe kelompok toksin ini adalah toksin Shiga yang dihasilkan oleh Shigella dysentery yang bersifat sitotoksik. Yang ketiga adalah enterotoksin. Prototip klasik enterotoksin adalah toksin kolera atau kolera toksin atau CT yang secara biologis sangat aktif meningkatkan sekresi epitel usus halus. Toksin kolera terdiri dari 1 subunit A dan 5 subunit B. Subunit A1 akan merangsang aktivitas adenyl siklase, meningkatkan konsentrasi CAMP intraseluler sehingga terjadi inhibisi absorpsi Na dan klorida pada sel pilus, serta peningkatan sekresi klorida dan HCO3 pada sel kripta mukosa usus. ETEC menghasilkan heat label toksin atau LT yang mekanisme kerjanya sama dengan CT, serta head stable toksin atau ST. ST meningkatkan kadar CGMP seluler, mengaktifkan protein kinase, fosforilasi protein membran mikrofili, membuka kanal dan mengaktifkan sekresi klorida. Obat-obat diare. Yang pertama adalah loperamid. 1 tablet mengandung 2 mg loperamid HCl.
Mekanisme kerjanya, loperamid adalah obat yang bekerja dengan cara menghambat motilitas usus pada reseptor opioid. Untuk indikasi, untuk mengatasi diare yang bekerja dengan memperlambat gerakan saluran pencernaan sehingga usus punya lebih banyak waktu untuk menyerap cairan dan nutrisi dari makanan yang dikonsumsi. Untuk kontraindikasi, pada pasien dengan kolitis ulceratif, kolitis infektif atau kolitis yang disebabkan antibiotik, dan juga pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas dan pasien dengan distensi abdomen. Efek samping sewaktu menggunakan loperamid dapat terjadi konstipasi, gangguan irama jantung, pankreatitis, mual, pusing, ruam, perut kembung, dan nyeri perut. Dosis dan cara pemakaiannya, untuk dewasa, untuk diare akut, diawali 4 mg dan diberikan lagi 2 mg setiap kali BAB, maksimal 16 mg dalam sehari. Untuk diare kronis dewasa, 4-8 mg per hari yang dibagi ke dalam beberapa jadwal konsumsi, maksimal 16 mg per hari. Obat atau Pulgid atau merek dagang Yudiatap, setiap satu tablet mengandung 600 mg. Obat ini bekerja dengan cara memperlambat aktivitas usus dan sehingga usus menyerap lebih banyak air dan tinja menjadi lebih padat. Dosis dan cara pemberian obat ini untuk anak-anak di atas 12 tahun atau dewasa diberikan sebanyak 1,2 sampai 15 gram per hari atau 2 tablet setelah buang air besar dan diminum maksimal 12 tablet. Efek samping obat ini biasanya terjadi mual, perut kembung, dan nyeri lambung. Indikasinya untuk mengatasi masalah-masalah diare dan mengobati diare. Kontraindikasi pada obat ini terjadi pada pasien infeksius dan disentri. Laksatif atau pencahar adalah obat atau makanan yang diminum untuk mengatasi sembelit. Dalam operasi pembedahan, obat ini diberikan kepada pasien untuk membersihkan usus sebelum operasi dilakukan. Obat ini merupakan obat bebas dan hanya diberikan pada saat konstipasi atau sembelit saja karena memiliki efek samping tertentu. Penggolongan obat laksatif. Penggolongan obat laksatif ada 5. Yang pertama yaitu bulking agents. Bulking agents bisa menambahkan serat pada tinja. Penambahan serat ini akan merangsang kontraksi alami pada usus, dan tinja yang berserat lebih lunak dan mudah dikeluarkan. Bulking agents bekerja perlahan dan merupakan obat yang aman digunakan untuk merangsang buang air besar. Pada mulanya diberikan dalam jumlah yang kecil. Dosisnya akan ditingkatkan secara bertahap sampai dicapai keteraturan dalam buang air besar. Yang kedua yaitu pelunak tinja. Dokusan akan meningkatkan jumlah air yang dapat diserap oleh tinja. Sebenarnya bahan ini adalah deterjen yang menurunkan tegangan pada permukaan dari tinja, sehingga memungkinkan air menembus tinja dengan mudah dan menjadikannya lebih lunak. Yang ketiga yaitu minyak mineral. Minyak mineral akan melunakkan tinja dan memudahkannya keluar dari tubuh. Tetapi bahan ini memungkinkan penyerapan dari vitamin yang larut dalam lemak. Selain itu, minyak mineral juga menembus dari rektum. Yang keempat adalah bahan osmotik. Bahan osmotik mendorong sejumlah besar air ke dalam usus besar, sehingga tinja menjadi lunak dan mudah dilepaskan. Cairan yang berlebihan juga meragangkan dinding usus besar dan merangsang kontraksi. Yang terakhir atau yang kelima yaitu pencahar perangsang. Pencahar perangsang secara langsung merangsang dinding usus besar untuk berkontraksi dan mengeluarkan isinya. Obat ini mengandung substansi yang dapat mengiritasi seperti sena, koskora, bisakodil, atau minyak kastor.
Pencahar ini sering digunakan untuk mengosongkan usus besar sebelum proses diagnostik dan digunakan untuk mencegah atau mengobati konstipasi yang disebabkan karena obat yang memperlambat kontraksi usus besar. Misalnya yaitu narkotik. Mekanisme kerja laktasi. Mekanisme pencahar yang sepenuhnya masih belum jelas, namun secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Sifat hidrofilik atau osmotiknya sehingga terjadi penarikan air dengan akibat massa, konsistensinya dan terakhir fases bertambah. 2. Laktasi bekerja secara langsung atau tidak langsung pada mukosa kolom dalam menurunkan absorb natrium klorida dan air. 3. Laktasi juga dapat meningkatkan motilitas usus dengan akibat menurunnya absorb garam, air, selanjutnya mengubah waktu transit fases. 1. Dulcolax. Mekanisme kerja obat Dulcolax. Dulcolax merangsang gerakan peristalitis usus besar setelah hidrolisis dalam usus besar dan meningkatkan akumulasi air elektrolit dalam usus besar. Dosis Dulcolax. Dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun. 2-3 tablet dosis 10-15 mg sekali sehari. Anak-anak 6-12 tahun 1 tablet dengan dosis 5 mg sekali sehari. Anak-anak di bawah 6 tahun disarankan konsultasi dengan dokter atau dianjurkan memakai suppositoria anak. Adapun efek samping dari Dulcolax yaitu dapat terjadi rasa tidak enak pada perut, reaksi alergi, termasuk kasus-kasus egiodema dan reaksi anafilaktik juga dilaporkan terjadi sehubungan dengan pemberian Dulcolax. Indikasi Dulcolax. Dulcolax digunakan untuk pasien yang menderita konstipasi untuk persiapan prosedur diagnosis terapi sebelum dan sesudah operasi dalam kondisi untuk mempercepat difeksi. Kontraindikasi Dulcolax. Pada pasien ileus obstruksi usus yang baru mengalami pembedahan di bagian perut seperti usus buntu, penyakit radang usus akut, dan dehidrasi parah, dan juga pada pasien yang diketahui hipersensif terhadap bisakodil atau komponen lain dalam produk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh obat laksaktif, yaitu Docoside. Untuk merek dagang obat ini yaitu Buviron dan Laxatab. Kemudian ada mekanisme kerja obatnya. Adapun mekanisme kerja obat ini yaitu meningkatkan penyerapan lemak dan air pada tinja agar tinja menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Kemudian dosisnya. Untuk dosis anak usia 12 tahun dan orang dewasa yaitu 50 hingga 300 mg per hari dan dosis maksimalnya hanya 500 mg per hari. Kemudian ada efek sampingnya. Efek sampingnya ada 3. Yang pertama yaitu kram perut, sakit perut, dan iritasi pada tenggorokan. Kemudian ada indikasinya. Indikasinya yaitu untuk pasien atau pesakit yang mengalami sembelit atau susah buang air besar. Dan yang terakhir ada kontraindikasi. Untuk kontraindikasi di sini yaitu jangan menggunakan obat ini jika mengalami 3 kondisi. Yang pertama yaitu nyeri perut, mual dan muntah, dan sumbatan usus. Jadi 3 kondisi ini tidak dianjurkan untuk mengonsumsi atau menggunakan obat ini. Kemudian yang terakhir ada obat laksana. Adapun komposisi dari laksana ini yaitu mengandung 5 mg bisakodil per tablet. Kemudian mekanisme kerjanya yaitu merangsang saraf enterik sehingga menyebabkan kontraksi kolon atau usus besar. Dan dosisnya yaitu dosis orang dewasa ialah 5 hingga 10 mg pada malam hari. Kemudian untuk anak-anak di bawah usia 10 tahun yaitu 1 kali sehari 5 mg. Kemudian ada efek sampingnya. Adapun efek sampingnya yaitu gangguan pada saluran pencernaan seperti rasa kurang nyaman pada perut atau kram pada perut. Kemudian ada
Kemudian indikasinya yaitu mengatasi sembelit atau konstipasi dan mengosongkan perut sebelum melakukan operasi. Dan yang terakhir ada kontraindikasi. Adapun kontraindikasi di sini yaitu jangan menggunakan obat ini jika pasien atau pesakit mengalami hipersensitif atau alergi pada obat ini.